Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para satis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita tentang al-fiqhul manhaji, ya. Tepat di halaman 27, ya. Ahkamut taharati, hukum-hukum yang berkaitan dengan taharah. Poin pertama, sini kita membahas tentang makna taharah, arti dari taharah itu sendiri. At-taharatu lughatan, taharah menurut bahasa adalah an-nadhafatu wat-takhallusu minal adnasi hissiyatan kanat kal jins kan najas, ya, atau ma'nawiyatan kal uyub. Taharah menurut bahasa adalah kebersihan. Wat-takhallus berarti dia pensucian, ya, ikhlas berarti mengosongkan. Minal adnas, dari najis atau kotoran, dari kotoran, hissiyatan, baik itu yang berbentuk, ya, ada wujudnya, hissi, ya, seperti najis, ya, atau ma'nawiyatan, hanya sekadar makna, tak ada wujudnya, seperti uap, aroma, ya kan, kok bau tapi nggak nampak wujudnya. Kalau uyub seperti cacat. Yaqalu, ya, dikatakan sebagai pendekatan pemahaman dari makna taharah itu, tatahhara bil ma'i, bersuci dengan air. Maksudnya tatahhara bil ma'i ini adalah tanazzafa minad danas, membersihkan diri dari kotoran, dan tatahhara minal hasad, mensucikan diri dari hasad, atau takhallasa minhu, menghindarkan diri darinya. Wa taharatu syar'an, ya, dalam al-fiqhul manhaji ini taharah menurut syariat, ya, fi'lu ma yustabahu bihi shalah aw ma fi hukmiha, yaitu perbuatan yang dengan perbuatan itu kita diperkenankan atau diperbolehkan untuk melaksanakan salat, au ma fi hukmiha, atau yang sehukum dengannya, atau dihukum dengan salat itu dalam artian segala ibadah yang disyaratkan kita harus suci. Banyak kan? Kal wudu'i, seperti wudu, liman kana ghairu mutawaddi'in, bagi orang-orang yang belum berwudu atau tidak berwudu. Wal ghuslu liman wajib alaihi al-ghusl, yaitu mandi bagi orang yang wajib atasnya mandi. Wa ijalatin najasati adit thawbi wal badani wal makan, menghilangkan najis, baik najis yang ada pada pakaian atau badan, ya, organ tubuh kita, wal makan, demikian juga dengan tempat. Itulah pengertian dari taharah menurut bahasa, demikian juga dengan menurut syariat. Kemudian di poin berikutnya, subbab inayatul islami bin nadhafati wat taharati, berarti kepedulian syariat Islam, ya, atau agama Islam tentang kebersihan dan kesucian. Ini dia kepedulian Islam, ya. Laqad i'tana al-islamu bit taharati wan nadhafati inayatan tammah wa yazharu dzalika mimma yali, bahwa Islam sungguh sangat peduli dan memperhatikan tentang taharah dan juga kebersihan, ya, dengan kepedulian yang sungguh-sungguh sempurna, ya.
Wa yazharu dzalika mimma yali. Ungkapan itu didasari dengan poin-poin berikut ini. Pertama, al-amru bil wudu'i li ajli salati kulla yaumin 'iddata marrat. Perintah berwudu ya, ketika ingin salat setiap hari dan jumlahnya itu berkali-kali. Jadi zuhur kita berwudu, asar, maghrib, isya dan subuh. Kecuali kalau ulama salaf dulu wudu isyanya sampai ke subuh. Nah, kita juga ada begitu kan. Begadang di warung kopi, begitu bunyi azan ngaji-ngaji, belum isyaku. Isya dia. Begitu siap dia salam, udah berkumandang azan waktu. Satu wudu juga dia isya dengan subuh. Tapi bukan itu yang dilakukan para ulama salafus saleh dahulu. Tapi itu pun jadilah daripada tak solat pula dia kan. Perintah ini berwudu ya, Allah abadikan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian benar-benar ingin mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, kedua tangan sampai siku, dan menghapus ya, kepala, sebagian kepala kalau dalam tafsirnya, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Itulah bukti real nyata ya, poin pertama bahwa Islam begitu peduli dengan kebersihan dan kesucian. Yang kedua, al-haddu 'alal ghusli fi katsirin minal munasabat. Anjuran, ajakan, perintah untuk mandi dalam banyak kondisi dan keadaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian sedang berhadas besar, junub, maka hendaklah kalian mensucikan diri. Maksudnya di sini adalah mandi ya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yauman yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah. Sebagai kewajiban yang telah ditetapkan Allah bagi seluruh muslim ya, untuk mandi minimal 7 hari sekali. Sempat ada orang tak mandi 7 hari, tak mandi-mandi dia, berarti label muslimnya itu sudah diragukan, itu sudah lampu kuning itu ya, agak-agak kemerah-merahan. Ayaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin, bahwa ia minimal ya untuk mandi ya dalam 7 hari itu ada 1 hari di mana dia membasuh mandi ya, membasuh ra'sahu, kepalanya, wa jasadahu, dan seluruh organ tubuhnya. Artinya kan kalau mandi orang kan dari atas dulu baru ke bawah kan. Kok cebok dari bawah dulu. Ya kan gitu kan. Mungkin dari atas, ganti baju ganti. Ya, artinya seperti firman Allah, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a, wa walillahi 'ala kulli muslimin. Allah mewajibkan bagi setiap kaum muslimin minimal itu mandi sekali dalam 7 hari. Dan maksudnya di sini kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis lainnya, hari Jumat. Begitu. Hadis ini tidak perlu diragukan lagi, diriwayatkan langsung oleh Asy-Syaikhani ya, Bukhari wa Muslim. Itu nama lain dari Bukhari Muslim. Yang ketiga, al-amru biqassil azfari wa nadhafatil asnani, perintah untuk memotong kuku ya, membersihkan gigi, kemudian membersihkan pakaian, wa taharatis thiyab, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsum minal fitrah, ada 5 dari fitrah itu sendiri.
Yang pertama apa? Al-khitan, khitan ya. Wal istihdad, mencukur bulu kemaluan. Wa natful ibd, ya, mencabut bulu apa namanya ini? Ketiak ya. Wa taqlimil azafir, mencukur apa namanya ini? Kuku, memotong kuku. Wa qassus syarif, mencukur kumis. Nah gitu. Bagi yang berkumis, kalau nggak ada kumisnya jangan dicukur-cukur, kulitnya nanti berganti kan gitu. Hadis ini riwayat oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ada orang nggak ada jenggotnya dia paksa-paksanya berjenggot kan, gawat itu. Kemudian hadis berikutnya menguatkan hadis di atas ya. Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka aku akan perintahkan mereka, kata Rasul, untuk bersiwak ya, setiap ingin salat. Ya. Ternyata berat. Ya. Ternyata Rasulullah itu selalu menahan dirinya untuk tidak menunjukkan beraneka ragam ibadah yang ia lakukan di hadapan umatnya, agar umatnya itu tidak terbebani. Rasulullah mewajibkan dirinya untuk berkurban. Rasulullah mewajibkan pada dirinya untuk qiyamul lail, salat tahajud. Kalau sempatlah diwajibkan sama kita. Waduh. Banyak ibadah-ibadah yang dipendam, ditahan oleh Rasulullah agar kita tidak terlalu terbebani. Namun kadang sekian banyak sunnah Rasulullah itu tetap juga tak ada yang kita pilih mana yang mau kita lakukan, kan gitu. Hadis ini riwayat Bukhari juga, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat Ahmad, Imam Ahmad mengatakan ma'a kulli wudu. Kalau dalam riwayat lain dari Imam Ahmad, setiap wudu ya. Sedangkan di atas setiap ingin salat. Makna al-istihdad di sini dijelaskan oleh pengarang, huwa isti'malul musi atau musain fi halqil anah, yaitu memakai pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluan. Wa qala ta'ala, firman Allah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Surah Al-Mudaththir ya, Mudaththir ayat 4. Wa qala an-nabiyyu li ashabihi, ini kena kita semua ini kayaknya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini langsung disampaikan Rasulullah di tengah-tengah para sahabatnya, innakum qadimuna ala ikhwanikum, sesungguhnya kalian berhadap-hadapan atau datang bertemu dengan saudara-saudara kalian. Fa'aslihu rihalakum, maka percantiklah, perbaikilah ya, dengan standar mungkin kendaraan kalian, tunggangan kalian. Jangan pula yang aneh-aneh, yang unik-unik kan. Waslihu libasakum, dan perbaikilah ya, pakaian kalian. Jangan yang urak-urakan jadi bahan pertengahan orang kita. Ya kan, yang unik-unik, yang ganjil-ganjil, yang standar aja lah. Hatta yakunu ka'annakum syamatun binnas, jangan sampai kalian itu seolah-olah seperti lalat ya, apa ini? Seperti tahi lalat, kotoran di tengah-tengah manusia. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wat tafahush, sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang jelek dan menjelek-jelekkan. Nah, kalau dalam hadis lain kan innallaha thayyibun la yuhibbu illa thayyiban. Allah itu baik ya, dan tidak mencintai kecuali yang baik-baik. Artinya itu ya, ketika pakaian kita juga harus sopan dan sebagainya. Jangan pula mencari yang ganjil-ganjil sehingga semua orang, mata orang tertuju kepada kita. Riwayat Abu Daud ya. Kemudian firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah
mencintai orang-orang yang bertaubat, tawabin, dan mencintai orang-orang yang gemar mensucikan diri. Walaqad ja'ala ad-din at-taharata nisfal iman. Dan agama Islam telah menjadikan kesucian itu setengah dari iman. Kama qala Rasul, ya, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebahagian dari iman. Jadi ya, jangan sampai pula kita ya, kotor, urak-urakan, jadi orang pun tak mau lagi orang dekat sama kita. Ya, ya, tak hafal istilahnya kan. Yang penting orang jarak radius 5 meter lah dari kita. Gara-gara memang aroma terapi yang tidak bisa tertahan. Sumbat hidung orang jadinya kan. Susah awak bernapas gara-gara dia kan, susah itu. Hikmatu tasyri'at taharah. Adapun hikmah pensyariatan dari taharah itu sendiri. Ada berapa ini? Ada 5 ya. 4. Ada 4. Laqad syara'a al-Islamu at-taharata li-hikamin katsiratin nadhkuru minha ma yali. Ternyata agama Islam mensyariatkan taharah itu ada beraneka macam hikmah di dalamnya. Di antara hikmah dari taharah itu yang pertama adalah anna at-taharata min dawa'il fitrah, bahwa kesucian, kebersihan itu adalah bahagian dari fitrah itu sendiri. Dawa'i itu kan, dawa'i itu istilahnya rambu-rambu, apalagi istilah yang lain lagi, tanda-tanda, ciri-ciri karakter dari fitrah itu sendiri. Fal insanu yamilu ila an-nazafah bi fitratihi. Karena setiap manusia akan condong ya kepada kebersihan itu secara fitrah manusianya. Ya. Mana ada orang yang mau tinggal di kubangan sampah kan gitu. Ya, pasti dia mau yang bersih-bersih. Wa yanfiru bi taba'ihi min al-wisakhati wal qadarah, dan dia akan berlari menghindarkan diri secara tabiatnya, karakter pribadinya, udah karakter bawaan, ia akan berlari menghindarkan diri dari hal-hal yang kotor, yang keji, yang jorok ya. Walamma kana al-islamu dinul fitrah. Itulah dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang fitrah, sesuai dengan tabiat manusia itu pada dasarnya. Kana tabi'iyan ay ya'muru bit taharati wal muhafazati 'ala an-nadhafah. Secara tabiat manusia itu ya diperintahkan untuk bersuci dan menjaga kesucian. Makanya an-nadhafatu minal iman, kan sering kita dengar itu kan. Kalau dari sekolah-sekolah tempat apa 5K, kebersihan, apalagi lupa saya. Ya. 5K. Dulu di SD ada itu 5K katanya. Kalau di atasnya martabi, marsipature hutanabi. Gitu. Ya, nantilah kita sambung Ustaz ya. Yang kedua, al-muhafazatu ala karamatil muslim. Menjaga martabat ya, harkat martabat seorang muslim, wa izzatihi, kemuliaannya. Pannasu yamiluna bi tab'ihim ila an-nazif. Karena manusia itu pada dasarnya selalu condong kepada yang bersih. Wa yarghabuna bil ijtima' ilaihi, dan mereka sangat gemar, sangat ingin berkumpul ya di tempat-tempat yang bersih dengan orang-orang yang bersih ya. Kalau sempat pula yang kita tengok penampilannya pun sudah tidak menjanjikan, mana mau orang dekat kan. Wal julus ma'hu, duduk bersama dia. Wa yakrahuna al-wasakh ya, mereka sangat benci dengan kekotoran. Wa yahtakirunahu, bahkan mereka menghinanya, merendahkannya, menyepelekannya, memandangnya sebelah mata ya. Wa yanfiruna minhu, bahkan mereka lari dan menghindar dari kekotoran itu. Wala yarghabuna bil julus ilaihi, tak ada pula yang suka duduk bersama dia. Nah, jadi
Memang kebersihan itu sudah fitrah manusia, jadi kita harus bersih sehingga orang mau merapat dan mendekat. Ya. Jangan pula gara-gara kita kotor, ya radius 5 meter sudah kecium aroma terapinya, misalnya mau mendekat kan. Walamma kana al-islamu harisan ala karamatil mu'min wa izzatihi amarahu bin nadhafah. Maka ketika sudah jelas Islam itu menjaga harkat martabat seorang muslim dan kemuliaannya, maka orang muslim dan orang mukmin itu diperintahkan oleh syariat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan. Yakuna baina ikhwani azizan wa karima. Tujuannya apa? Agar orang mukmin itu tetap dan senantiasa dipandang saudara-saudaranya sebagai orang yang terhormat dan bermartabat. Wal muhafazatu 'ala shihhah. Lihat, kemudian ya kebersihan itu menjaga kesehatan, ya. Karena biasanya fan-nadhafatu min ahabbil asbabil lati tahfadhul insani minal amrad. Karena kebersihan itulah sebab utama manusia terhindar, ya, dari penyakit-penyakit atau terjaga, tahfazu, ya, terjaga dari penyakit-penyakit. Li'anna al-amrada aktsara ma tantashiru bainan nasi bisababil awsakh wal aqdar. Karena seluruh penyakit-penyakit itu biasanya, ya, mengenai seseorang itu diakibatkan oleh kotor, keji, jorok yang terjadi, ya, baik itu secara fisiknya ataupun secara lingkungan, ya. Fatanziful jismi, demikian juga membersihkan fisik, wa ghaslil wajh, membasuh muka, kedua tangan, hidung, kedua kaki, rijlain, ya. Wa hadhil a'dha, ya, berarti ini kan identik dengan anggota-anggota tubuh yang digunakan, anggota-anggota tubuh wudhu, ya. Wa hadhil a'radul lati tata'arradu lil wasakhi katsira. Anggota-anggota tubuh inilah yang selalu bersentuhan dengan hal-hal yang kotor, ya. Tangan, wajah, hidung, kedua tangan itu selalu. Makanya ketika berwudhu pun itulah yang selalu dibersihkan terlebih utama. Iddata marratin kulla yawmin yaj'al jismu hasinan minal awrad. Ketika, ya, minimal organ-organ tubuh di atas selalu kita jaga kebersihannya, maka secara otomatis fisik kita akan terjaga dari seluruh penyakit-penyakit yang ada. Yang keempat, inilah tujuan dari ibadah itu sendiri, dari makna dari pembersihan diri itu. Al-wuqufu baina yadayillahi tahiran nadhifa. Bahwa ketika kita berhadapan dengan Allah, berdiri di hadapan Allah, ya, maka kita harus bersih, ya. Kemudian juga dalam keadaan suci. Li'annal insana fi salatihi yukhatibu rabbahu wa yunajihi. Karena setiap insan ketika posisinya lagi salat, ia sedang berdialog, ya, dan bermunajat dengan Allah. Jangan sampai pula lebih bersih dan lebih suci dan lebih bagus dan lebih rapi pakaian kita di hadapan makhluk dibandingkan di hadapan Allah. Nah, kan gitu. Kadang kita pakai kaos oblong kita sholat kan, itulah kadang-kadang cuman itu. Faddal. Ya. Fahuwa hurriyun ay yakuna tahiral zahiral ba'aballah. Fahuwa hurriyun ay yakuna tahiral zahiri wal batin. Maka dia benar-benar seharusnya itu harus suci secara zahir dan suci secara batin, ya. Naziful qalbi wal jismi. Maksudnya zahir dan batin itu adalah harus betul-betul bersih hatinya dan fisiknya, ya. Makanya kemarin ketika dalam wasaya itu kan kita banding-bandingkan ibadah kita dengan sahabat, nggak cocok, ya. Karena zahir dan batin kita, kalbu dan jisim kita tak sama orang itu.
Lianna Allah Ta'ala yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang mensucikan diri. Al-miyahul lati yutatahharu biha. Air yang bisa ya, mensucikan atau yang bisa dijadikan media untuk bersuci. Al-miyah di sini adalah jamak dari ma'un, ya, jamak dari air. Artinya apa saja air-air itu, wahia yakni ma'us sama, air dari langit, berarti hujan, ya. Ma'ul bahri, air laut, ma'ul bi'ri, air sumur, ma'ul nahri, air sungai, ma'ul aini, air mata air, bukan air mata ya. Kalau air mata bisa dijadikan wudhu, cuman nampungnya itu? Ya, ini hanya orang-orang yang pandai peribahasa yang bisa mengartikannya itu. Seandainya air mata yang bisa aku jadikan air wudhu, akan aku jadikan, katanya. Allahu Akbar. Wa ma'ut thalji, dan air es salju. Nah, gitu. Ya, kalau sirup Purnia cocok juga. Wa tandarizu hadhil miyahu jami'uha tahta qaulina, sedangkan seluruh air yang ada di atas itu ketika dikumpulkan, digabungkan, maka ia masuk ke dalam ungkapan yang ringkas. Ya, ada 7 atau 6 di atas itu, maka masuk ke dalam ungkapan yang ringkas, ma nazala minas sama, seluruh yang turun dari langit, wa ma nabi'a minal ardi, atau yang muncul atau yang keluar dari air, dari bumi. Jadi semuanya itu media yang boleh kita jadikan untuk bersuci, kecuali yang sudah bercampur dengan yang lain-lain, kan gitu. Qala ta'ala, apa alasannya, apa hujjahnya? Nah, ini firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa anzalna minal ma'i ma'an tahura, dan kami menurunkan dari langit air yang suci. Jadi ketika begitu turun hujan, kita jadikan berwudu, enggak masalah, walaupun mungkin kata orang ada zat garamnya dan sebagainya, kan. Wa yunazzilu alaikum minal ma'i ma'an liyutahhirakum bihi, dan diturunkan Allah, dia menurunkan atas kalian dari langit air. Fungsinya apa? Liyutahhirakum bihi, agar kalian dapat mensucikan diri dengannya. Dengan apa? Dengan air. Suratul Anfal ayat 11. Warawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki yang bertanya langsung kepada Rasul. Faqala, katanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna narkabul bahr, jadi kami sedang menaiki perahu, kapal, ya, di atas laut. Wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma'. Pada saat itu ketika kami di tengah laut, kami hanya membawa air sangat sedikit, ya, qalil, ya. Fa in tawadda'na bihi atishna. Kalau seandainya lah air perbekalan kami tadi itu kami jadikan untuk berwudu, hauslah kami. Tak mungkin air laut diminum, kan? Kalau patah itu mengatakan diminum air laut itu bukan hilang dahaga, makin haus. Nah, gitu. Afana tawadda'u bima'il bahr, bolehkah kami ya Rasulullah? Kita katakan ya Rasulullah, bolehkah kami ya Rasulullah berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab Rasul. Jawaban Rasul singkat, ringkas, padat, dan membuahkan ketetapan hukum yang begitu banyak, ya. Huwa tahuru ma'uhu, bahwa airnya itu suci, wal hallu maitatuhu, dan halal bangkainya, ya, maitnya, bangkainya. Hal ini diriwayatkan
oleh rawahul khamsah. Rawahul khamsah di situ banyak ya. Al-hallu maitatu maksudnya ayyukalu ma mata fihi min samakin wa nahwi biduni dhabhin. Boleh dimakan apapun bangkai yang ada di laut seperti ikan dan sebagainya tanpa harus disembelih ya. Khamsah, kalau kita pernah belajar hadis, ini ada kan rawahu sab'ah, rawahu sittah, rawahul khamsah, rawahul arba'ah, rawahu thalathah, atau rawahu syaikhani. Maksud khamsah di sini adalah bahwa hadis di atas diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah anhum. Itu dia. Jadi tentang berarti ada 5 perawinya. Jadi kalau ada nanti kita baca hadis rawahul khamsah, berarti perawinya itu 5. Hadis itu diriwayatkan oleh 5 perawi. Rawahu sittah berarti ada 6. Kalau rawahu sab'ah berarti ada 7. Kalau rawahu arba'ah, thalatha berarti 4 atau 3. Tapi kalau syaikhani, itu biasanya Bukhari dan Muslim. Ya. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita. Semoga dapat dipahami. Semoga kita terpanggil diri kita untuk senantiasa menjaga kesucian dan kebersihan diri, sehingga kita ya dapat menjaga kesucian zahir dan kesucian batin, atau di sini tadi naziful qalbi wal jismi. Demikian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.